Salam jumpa sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Saya berharap sahabat-sahabat semua senantiasa dijaga oleh rahmat Tuhan, sehingga kita semua mengalami kesehatan yang cukup dan tetap boleh beraktivitas seperti biasanya. Hari ini saya menjumpai sahabat-sahabat semua di dalam program Permenungan Mutiara Iman Katolik yang kali ini hadir mengajak sahabat-sahabat untuk merenungkan tema Sabda Bahagia, Jalan Menuju Kekudusan. Sahabat-sahabat terkasih, hari Minggu 1 November 2020 saat bagi kita semua untuk merenungkan dan menghormati serta memuliakan para kudus. Karenanya 1 November oleh Gereja Katolik diangkat sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus. Ada dua pertanyaan besar yang nanti akan kita jawab bersama-sama di dalam permenungan kita selanjutnya. Yang pertama adalah, mengapa Gereja Katolik merasa perlu untuk merayakan Hari Raya Orang Kudus? Dan tentu pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang disebut sebagai orang kudus itu? Dan yang kedua, setiap kali merayakan Hari Raya Orang Kudus di dalam liturgi Ekaristi, di dalam bacaan Injil selalu dibacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Kita tahu itu adalah bagian pertama dari khotbah Yesus di bukit yang dikisahkan oleh penginjil Matius mulai pasal 5, 6 sampai dengan yang ke-7. Dan bagian pertama dari khotbahnya atau bagian awal dari khotbah Yesus itu dicatat sebagai khotbah yang berisi sabda bahagia, atau yang sering juga dikenal dengan sebutan 8 sabda bahagia. Pertanyaannya adalah, mengapa setiap kali kita merayakan Hari Raya Orang Kudus dipilihkan bacaan tentang sabda bahagia ini? Dua pertanyaan itu yang akan menjadi pijakan permenungan kita yang coba nanti akan saya jawab di dalam permenungan-permenungan kita selanjutnya. Maka sambil kita bersama-sama memuliakan, menghormati para kudus yang hari ini dirayakan oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia, kita bersama-sama ingin mendalami dan ingin memaknai peristiwa Hari Raya Semua Orang Kudus. Saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mendalami setapak demi setapak permenungan ini di dalam session-session berikutnya. Tetapi kita lihat sejenak, sesaat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali. Sahabat Mutiara Iman Katolik, kembali Anda berjumpa dengan saya, Romo Stepanus Estatora Harjo PR, dalam program Mutiara Iman Katolik yang kali ini mengambil tema Sabda Bahagia, Jalan Menuju Kekudusan. Dalam program Mutiara Iman Katolik ini, saya menyapa sahabat-sahabat dari gedung gereja Santo Kristoforus Banyu Temumpang di Sawangan, Magelang.
gereja yang sudah sejak awal bulan Agustus digunakan kembali untuk merayakan Ekaristi bersama-sama dengan umat yang memang dengan pembatasan usia mulai usia 11 tahun hingga usia 64 tahun. Bersyukur dan puji syukur hingga saat ini perayaan atau pelayanan Ekaristi tetap berjalan, baik hari misa harian setiap pagi maupun juga misa setiap hari Minggu. Baik, mari sekarang kita kembali kepada tema pokok kita dalam Mutiara Iman Katolik ini, yakni Sabda Bahagia Jalan Menuju Kekudusan. Di dalam sesi sebelumnya saya mengatakan bahwa di dalam program ini kita akan menjawab mengapa gereja Katolik perlu mengadakan perayaan Hari Raya Orang Kudus. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik di mana saja Anda berada, di samping gereja Katolik itu mendasarkan diri dan imannya kepada sabda Tuhan atau kitab suci, tetapi gereja sejak dahulu kala juga mendasarkan imannya pada tradisi suci. Bahkan sejak belum ada kitab suci terbentuk, umat Kristen sudah mendasarkan imannya pada tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada waktu itu. Nah, munculnya perayaan Hari Raya Orang Kudus ini pun juga tidak terlepas dari tradisi suci yang berjalan di masa lampau. Dimulai oleh Paus Bonifasius yang keempat sekitar tahun 610 pada waktu itu, yang mengusulkan dan menyarankan adanya pesta ini atau perayaan ini. Dimulai dengan memerintahkan agar Pantheon itu adalah sebuah kuil pagan atau kuil bagi para pendatang di Roma yang didedikasikan untuk semua dewa, harus diubah menjadi gereja Kristen dan tempat menyimpan relikui orang-orang kudus. Relikui adalah barang-barang atau benda-benda yang berkaitan dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal atau peninggalan-peninggalannya, entah itu jubahnya, bajunya, ataupun juga peninggalan-peninggalan yang lainnya yang harus disimpan di dalam sebuah gereja. Dan itulah kemudian Paus Bonifasius yang keempat memerintahkan untuk membangunnya. Dan kemudian gereja itu didedikasikan untuk menghormati Santa Perawan Maria dan semua martir. Martir adalah pejuang-pejuang gereja atau orang-orang yang digelari sebagai orang kudus yang dahulu wafat atau mati karena bersaksi mengenai iman. Mereka semua akhirnya mengalami pembunuhan karena membela atau mempertahankan serta mengabarkan kesaksiannya tentang imannya kepada dunia. Dan dengan demikian pada saat itulah pesta untuk semua orang kudus dimulai untuk pertama kalinya. Tahun 610. Kemudian Paus Gregorius yang keempat memperluas peristiwa ini atau pesta ini bukan hanya untuk umat di Roma, tetapi untuk seluruh gereja Katolik di dunia, dan menetapkan tanggal 1 November sebagai hari perayaan Hari Raya Orang Kudus. Inilah awal mula atau inilah sejarahnya mengapa pesta atau Hari Raya Orang Kudus itu kemudian diadakan di dalam gereja Katolik hingga sekarang ini, mulai pada tahun 610. Sekarang mengapa gereja
atau bagaimana gereja menghayati peringatan atau perayaan Hari Raya Orang Kudus itu? Atau makna apa yang kita temukan dari perayaan ini? Setidaknya saya mencatat ada 3 hal yang bisa kita petik atau bisa kita ambil dari peristiwa atau perayaan Hari Orang Kudus ini. Yang pertama, ini memberikan harapan yang semakin kuat kepada kita akan kehidupan abadi bersama para kudus di surga. Artinya apa? Setiap orang Kristen, setiap dari kita dipanggil menuju kekudusan itu. Dipanggil untuk menuju pada akhir perjalanan kita adalah memasuki kekudusan di surga mulia. Memang ada orang-orang kudus yang secara resmi ditegaskan sebagai orang-orang kudus dengan proses dikanonisasi. Seperti Bunda Teresa dari Kalkuta juga sudah dikuduskan atau dikanonisasi sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Demikian juga Yohanes Paulus yang kedua pun juga sudah diresmikan sebagai atau dikanonisasi sebagai orang-orang kudus. Tetapi banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang mengabdikan hidupnya bagi gereja. Ada ribuan, walaupun tidak diteguhkan sebagai santo atau santa, tetapi kita percaya mereka pun pantas menikmati kemuliaan di dalam abadi kekudusan di surga. Yang kedua, perayaan Hari Orang Kudus ini meneguhkan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari, bahwa ada sekian banyak orang kudus di surga yang selalu mendoakan kita. Itu sebabnya di dalam liturgi gereja Katolik ada peringatan-peringatan orang kudus atau pesta orang kudus yang di dalam liturgi mendapatkan perhatian khusus. Kita berdoa atau mendoakan para kudus yang kita percayai mereka adalah orang-orang atau para kudus yang juga mendoakan kita dari kekudusannya di surga. Maka sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, kita sungguh merasa semakin dimantapkan hidupnya karena ada sekalangan orang-orang kudus yang berdoa dan mendoakan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, mendorong kita untuk mengupayakan kekudusan hidup di dunia ini dengan cara menjadi orang yang lemah lembut, mencintai kebenaran, murah hati, cinta damai, dan lain sebagainya. Persis seperti yang nanti akan kita dalami di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 12a, yakni sabda bahagia. Dengan demikian sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik, semoga penjelasan singkat ini memberikan cakrawala bagi kita. Mengapa kita merasa perlu untuk merayakan Hari Raya Orang Kudus? Mengapa kita merasa perlu untuk memberikan penghormatan kepada para kudus? Dan mengapa kita harus yakin dan mantap? Karena para kudus pun mendoakan kita semua. Dan yang terakhir, kita diajak untuk membangun hidup di dunia ini walaupun dengan segala keterbatasan dan ketidakberdayaan, tetapi kita mengarahkan melangkahkan kaki kita menuju kepada kekudusan itu. Kita masih akan merenungkan tema sabda bahagia jalan menuju kekudusan di dalam season berikutnya. Tapi kita lihat sejenak, sesaat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali. Jangan kemana-mana.